Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Apa kabar sobat belajar semua? Semoga sobat belajar selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat untuk terus belajar, dan belajar. Oke, kali ini Bang Dul kembali hadir dengan berbagai tutorial di bidang teknologi informasi. Masih dengan tema Microsoft Excel. Kali ini Bang Dul kembali hadir mengenalkan Microsoft Excel kepada teman-teman yang baru saja ingin belajar dan mendalami Microsoft Excel, baik untuk kalangan pelajar maupun rekan-rekan yang mungkin sedang bekerja di bidang pengolahan data. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sebelum kita menuju video tutorialnya, kami persilakan teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk subscribe dan juga nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Belajar Bareng Dul. Jangan lupa juga tinggalkan komen positif untuk mensupport agar channel ini terus berkembang dan semangat mengupload video-video tutorial yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Kita langsung buka saja Microsoft Excel, baik dari taskbar maupun dari desktop atau dari tombol start. Teman-teman bisa cari Microsoft Excel di tombol start kalau tidak terdapat di taskbar dan di desktop. Nah, ini adalah tampilan default dari Microsoft Excel. Di sini ada nama lembar kerjanya, kemudian ada menu-menu dan ribbon di sini, seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kali ini saya ingin sedikit memperkenalkan beberapa pengaturan pada Microsoft Excel, pengaturan awal yang bisa kita lakukan sebelum kita menggunakan Microsoft Excel. Jadi bagaimana kita akan menggunakan Microsoft Excel ke depan, bisa kita setting dulu pengaturan awalnya agar kita bisa menggunakan Microsoft Excel dengan nyaman sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk melakukan pengaturan-pengaturan tersebut, teman-teman bisa langsung saja masuk ke file, kemudian pilih option. Nah, di option ini nanti akan muncul jendela Excel option. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pengaturan pada tab menu general. Nah, di general ini ada beberapa menu dasar yang bisa kita lakukan pengaturan. Yang pertama adalah color scheme, atau di beberapa versi yang lain ini munculnya adalah tema. Tema ini adalah digunakan untuk mengubah tampilan dari Microsoft Excel kita. Jadi kalau tema ini kita ganti, maka tampilan Microsoft Excel ini akan berubah. Jadi yang saya gunakan di sini adalah blue. Teman-teman bisa klik drop down di sini, tanda panah ke bawah ini ada pilihan blue, silver, dan black. Kita coba saja yang black, jadi biar kelihatan opsinya, bedanya. Kemudian kita black, baru kita oke. Nah, maka tampilannya, temanya berubah menjadi warna dasar hitam seperti ini, kelihatan jadi lebih menarik dan gagah. Nah, selain pengaturan tema ini, pada menu option general ini kita juga bisa mengatur screen type style. Nah, screen type style ini ada 3. Jadi ini ada 3. Screen type style ini maksudnya adalah kotak dialog yang muncul kalau kita mengarahkan mouse kita ke sebuah menu atau ribbon. Saya contohkan seperti ini. Nah, kalau kita menuju ke wrap tab, dia akan muncul sebuah teks yang menunjukkan fungsi dari ribbon tersebut, dari menu tersebut. Jadi tombol ini wrap tab fungsinya adalah, di sini ada keterangan make all content visible within a cell by displaying it on multiple lines. Jadi fungsinya adalah untuk menampilkan, jadi agar semua teks yang panjang itu bisa terlihat pada satu sel dengan multiple lines, jadi beberapa baris. Jadi
nanti bisa dijelaskan di selanjutnya. Nah, pilihan ini ada 3 macam. Jadi teman-teman bisa option screen tipnya tadi show feature description in screen tip. Jadi ini menampilkan fitur deskripsinya seperti tadi jelas. Nah, kalau ini don't show ini dia tidak menampilkan deskripsi. Jadi cuma nama saja. Kita coba saja klik OK. Maka kalau ini klik ke sini, kita arahkan tanpa tag, maka yang muncul hanya namanya saja, wrap text. Tidak ada keterangan fungsi dari wrap text ini. Jadi kalau tadi ada Jadi kalau kita arahkan kursor ke arah wrap text, maka yang muncul hanya nama saja wrap text tanpa ada keterangan seperti tadi. Jadi itu kalau kita memilih menu yang don't show. Nah, kalau kita pilih yang ketiga don't show screen tip, malah tidak akan muncul sama sekali. Jadi kalau kita arahkan ke sini dia tidak muncul apa-apa. Nah, alangkah baiknya teman-teman menggunakan opsi yang pertama, karena dengan menggunakan opsi yang pertama show feature description in screen tip, kita klik OK, maka kita bisa tahu fungsi dari masing-masing ribbon ini tanpa harus belajar dari internet. Misalkan cukup bermodal bahasa Inggris dasar saja, bahasa Inggris yang banyak digunakan sehari-hari, jadi tidak, bahasanya juga tidak terlalu sulit. Teman-teman sudah bisa memahami button like tag to the bottom of the cell gitu. Jadi sudah bisa kita ketahui fungsinya masing-masing hanya dengan membaca screen tip yang ada di sini. Nah, sebaiknya teman-teman gunakan pengaturan yang ini. Nah, kemudian selain itu juga pada Excel option bagian general ini, di sini ada subbagian yang berjudul when creating new workbook. Jadi ketika kita membuka workbook baru, kita bisa mengatur penggunaan font terutama di sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan jenis font secara default. Jadi tanpa melakukan pengaturan, teman-teman di sini sudah disetting dulu. Jadi kalau teman-teman tidak melakukan perubahan, maka jenis font ini yang akan digunakan. Jadi misalkan teman-teman menyenangi, misalkan kita cari yang Times New Roman misalkan, yang umum digunakan. Teman-teman pilih Times New Roman di sini, kemudian default ukurnya berapa? Misalkan default ukurannya 12. Kemudian view new sheet-nya berapa, normal view, bisa pakai page break view, pakai page layout view gitu. Kita pakai normal saja seperti ini. Kemudian include this many sheet. Ada berapa sheet yang mau ditampilkan? Nah, di sheet itu di sini, jadi ada 3 di sini. Karena ini ada pilihannya 3, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Walaupun nanti kita bisa tambah secara manual. Ini hanya tampilan defaultnya aja. Begitu kita buka pertama, maka yang ditampilkan adalah ini. Nah, ini adalah include this many sheet 3. Kalau ini kita naikkan 4, maka di sini yang tampil akan sheet sampai sheet 4 gitu loh. Kemudian default view for new sheet ini normal view yang kita gunakan. Kalau kita mau ganti menjadi ini page break preview, misalkan kita pilih ini, kita lihat perubahannya. Jadi sini sudah kita pilih Times New Roman, fontnya 12, pakai page preview, kita oke di sini. Nah, ini ada warning, ada pemberitahuan bahwa perubahan yang kita gunakan jika akan memberikan efek jika kita keluar dari Windows dan kita keluar dari Microsoft Excel, kemudian membuka lagi Microsoft Excel-nya, artinya kita restart. Kita klik OK, maka di sini kita lihat ini ada Calibri 11, kita tadi ganti Times New Roman. Ini kita tutup dulu, kemudian kita buka lagi Microsoft Excel-nya, maka tampilannya sudah berubah.
Ini ada Times New Roman 12, yang tadi Calibri 11 sudah berubah. Jadi default seperti ini yang kita gunakan. Nah, ini adalah tampilan yang kita gunakan tadi, opsinya. Tadi page break yang kita gunakan. Nah, kemudian ini sudah ada 4 sheet yang ditampilkan. Jadi semua sudah ada perubahan dari setting yang kita lakukan. Jadi harus kita restart Microsoft Excel-nya dulu. Kita tutup Microsoft Excel, kemudian kita buka lagi, maka akan muncul efek dari perubahan yang kita lakukan. Kalau belum di restart, maka ininya tidak akan ada perubahan. Nah, itu adalah option pada bagian general. Jadi ini kita ganti aja normal view seperti tadi. Ini benar Times New Roman, ini 4 kita. Ini username yang bisa kita gunakan. Defaultnya ini kita bisa ganti nama kita, misalkan Bang Dul misalkan, boleh. Jadi ini fungsinya hanya untuk username. Kalau kita menyimpannya personalize your copy of Microsoft Office gitu. Ini kalau kita tutup, kita buka lagi, ini sudah kembali ke normal view seperti yang tadi. Nah, itu adalah beberapa perubahan dasar yang bisa kita gunakan saat kita melakukan pengaturan awal pada Microsoft Excel kita. Pada video-video selanjutnya saya akan kembali hadirkan pengenalan-pengenalan dasar yang lain, pengaturan-pengaturan dasar yang lain pada menu option ini. Jadi agar kita tidak bingung pada saat menggunakan Microsoft Excel, jika ada tampilan Microsoft Excel yang kita gunakan tidak sama dengan tampilan Microsoft Excel yang mungkin kita lihat di tutorial atau kita lihat di komputer teman kita. Jadi biar kita tidak bingung saat proses belajar. Jadi di menu option ini banyak pilihannya. Ini ada general, formula, Roving, Save, Language, Advanced, dan lain sebagainya. Di Advanced terutama di sini ada banyak opsi pengaturan yang bisa kita ubah agar tampilannya sama dengan misalkan tutorial yang kita lihat, atau dengan kalau teman-teman yang masih sekolah mungkin dengan tampilan yang guru gunakan gitu. Jadi pengaturan ini perlu kita lakukan. Sementara sampai di sini dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share video-video yang ada di channel ini untuk teman-teman kita yang membutuhkan tutorial berbagai aplikasi di bidang teknologi informasi. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan channel Belajar Bareng Dul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.